Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan data koperasi yang terdampak sehingga penanganan dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam pemberian relaksasi yang akan digulirkan pemerintah. Pemirsa, Kementerian Koperasi menyatakan masih terus melakukan inventarisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan data koperasi yang terdampak sehingga penanganan dapat lebih tepat sasaran, termasuk dalam pemberian relaksasi yang akan digulirkan pemerintah. Posko tersebut akan melibatkan petugas dari Dinas Tenaga Bisnis Asisten serta Project Management Officer yang diperbantukan sebagai relawan. Menurut Ferry, mereka akan membantu untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi koperasi maupun masyarakat di lapangan, mulai dari distribusi dan juga pendampingan usaha. Mereka juga berkoordinasi dengan tim setempat terkait pembangunan fisik Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan. Sudah menginventarisir operasi desa dan kelurahan yang ada di 3 daerah. Kita memang akan menempatkan posko di 3 daerah yang bencana tersebut. Terus kemudian nanti petugas kami baik dari dinas maupun dari tenaga bisnis asisten dan PMO yang kita perbantukan sebagai volunteer itu nanti akan. Pemirsa, PLN Jakarta memastikan pasokan aliran listrik untuk momen Natal dan Tahun Baru 2026 aman. Adapun sistem kelistrikan Jakarta masih memiliki cadangan daya hingga 57% yang diperkuat 76 gardu induk yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memastikan pasokan listrik di wilayah Jakarta aman. Saat ini PLN UID Jaya mendapat suplai dari 7 subsistem dengan jaringan 150 kV dan 500 kV. Sistem tersebut diperkuat 76 gardu induk yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Channel Manager PLN UID Jaya Andi Ahminuddin mengungkapkan, sistem kelistrikan Jakarta masih memiliki cadangan daya 57%. Cadangan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik, khususnya di tempat ibadah gereja pada momen Natal serta tempat wisata di momen libur Tahun Baru 2026. PLN telah menetapkan masa siaga kelistrikan ya. Untuk wilayah kerja Jakarta Selatan, rata-rata beban puncak itu adalah 5.700 MW. Perkiraan nanti di Natal itu turun ya, kurang lebih 4.100 MW. Service margin masih cadangan daya masih ada kurang lebih 57%. Artinya secara daya masih sangat cukup. Ya. Begitu juga nanti dengan Tahun Baru hanya naik perkiraan kurang lebih 200 MW, sangat cukup. Andi menambahkan masa siaga PLN juga telah ditetapkan mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2026. Sebanyak 2.100 petugas PLN juga akan disiagakan untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil di seluruh wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Dan Helmi Cajangbati, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge atau emiten berkode saham WIFI mencatatkan kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025, seiring dengan agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. Pertumbuhan pelanggan dan pendapatan melonjak signifikan, meski profitabilitas tertekan biaya ekspansi. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge mencatat kinerja operasional yang solid sepanjang Januari hingga September 2025 seiring agresifnya ekspansi jaringan internet rakyat. Surge mencatat pelanggan Home Connect sebanyak 830.000 hingga kuartal 3 2025. Jumlah pelanggan bertambah 443.000 atau naik 114% secara kuartalan, mencerminkan permintaan pasar yang kuat. Perseroan menargetkan Home Connect mencapai 1,5 juta pelanggan hingga akhir 2025. Selain itu, Home Pass Surge mencapai 1,5 juta, tumbuh 72% secara kuartalan atau bertambah 634.000. Take up rate meningkat menjadi 55%, naik 10,7% secara kuartalan. Infrastruktur backbone nasional kini melampaui 10.000 km jaringan serat optik dari Sumatera Barat hingga Papua. Adapun pendapatan Surge hingga kuartal 3 2025 mencapai 1,01 triliun rupiah, tumbuh 101% secara tahunan.
EBITDA meningkat 96% menjadi 697 miliar rupiah, sementara laba bersih tercatat 261 miliar rupiah dan tertekan alokasi kepentingan non-pengendali serta kenaikan biaya keuangan. Manajemen menegaskan fluktuasi laba dan arus kas merupakan bagian dari strategi ekspansi jangka panjang untuk mendorong leverage operasional ke depan. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, PT Serestar Indonesia Tbk terus memperkuat diri menjelang 2026 dengan penambahan kapasitas produksi pabrik tepung terigu di Gresik, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi permintaan pasar yang semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di industri tepung olahan gandum nasional. PT Serestar Indonesia Tbk terus memperkuat diri menjelang 2026 dengan penambahan kapasitas produksi pabrik tepung terigu. Hingga kuartal 3 tahun 2025, Serestar Indonesia membukukan laba bersih sekitar 20 miliar rupiah, berbalik dari rugi bersih di periode yang sama tahun lalu. Perusahaan kemudian mengumumkan rencana penambahan kapasitas produksi di 2026, termasuk peluncuran produk baru di segmen tepung terigu dan produk turunannya sebagai bagian ekspansi usaha. Melalui anak usaha PT Harvestar Flour Mills, TRGU telah menambah mesin produksi baru di pabriknya sehingga kapasitas produksi tepung terigu naik menjadi 2.200 metrik ton per hari dari sebelumnya 1.600 metrik ton per hari. Ini berarti kemampuan produksi perusahaan naik signifikan untuk memenuhi lonjakan permintaan domestik di pasar tepung dan bahan olahan gandum lain. Penambahan kapasitas ini juga dilakukan untuk mengantisipasi puncak permintaan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, di mana konsumsi tepung terigu diperkirakan meningkat terutama untuk produk roti, kue, dan makanan olahan. TRGU telah mempersiapkan mesin serta fasilitas pabrik sejak kuartal 3 tahun lalu sehingga bisa merespons lonjakan kebutuhan pasar tanpa gangguan produksi. Selain kapasitas produksi, TRGU juga meningkatkan kapasitas penyimpanan gandum hingga lebih dari 203.000 metrik ton per tahun sebagai langkah dukungan terhadap aktivitas pabrik yang makin produktif. Penambahan fasilitas penyimpanan ini terpenting agar pasokan bahan baku gandum tetap terjaga stabil sepanjang tahun, terutama di tengah ketergantungan impor gandum. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, PT Cilacap Samudra Fishing Industry Tbk mulai melirik strategi diversifikasi pasar ekspor sebagai bagian dari upaya pemulihan kinerja perusahaan menuju 2026 di tengah tekanan bisnis perikanan yang dirasakan sepanjang tahun berjalan. Manajemen Asia ini mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing dan membuka peluang pendapatan baru bagi emiten perikanan tersebut. Perusahaan yang bergerak di sektor perikanan terpadu ini merencanakan memperkuat penetrasi pasar domestik yang stabil, sekaligus mengembangkan ekspor ke pasar internasional sebagai strategi utama tahun depan. Langkah ini diambil menyusul proyeksi kinerja yang sempat tersendat akibat menurunnya permintaan serta tekanan biaya operasi sepanjang 2025. Sepanjang periode tahun ini, ASHA menghadapi penurunan permintaan signifikan, termasuk permintaan ekspor yang ikut menekan kinerja penjualan dan profitabilitas perusahaan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih proaktif mencari peluang eksternal lewat ekspansi pasar ke negara-negara tujuan ekspor yang punya potensi permintaan hasil laut tinggi. ASHA selama ini sudah memiliki basis pelanggan ekspor di beberapa negara Asia, termasuk Thailand, China, Taiwan, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Jepang yang menjadi landasan dalam strategi diversifikasi lebih luas. Melalui upaya memperluas jaringan ini, perseroan berharap transaksi ekspor dapat meningkat serta memberi kontribusi lebih kuat terhadap total pendapatan. Perusahaan juga memandang bahwa diversifikasi pasar ekspor bukan sekedar tambang peluang, tetapi menjadi kunci strategis menghadapi dinamika industri perikanan global seperti fluktuasi permintaan, biaya logistik, hingga perubahan pola konsumsi di luar negeri. Dengan memperluas tujuan ekspor, ASHA berharap risiko bisnis yang selama ini terfokus pada pasar tertentu bisa ditekan. Berbagai sumber ada di Channel.